Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Diproyeksikan akan bertarung dengan Wali Kota Medan yang juga menantu dari Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Edi Rahmayadi menyebut dirinya bukan melawan istana. Peta pertarungan pemilihan Gubernur Sumatera Utara semakin jelas. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Senin siang. Edi Rahmayadi menyerahkan berkas formulir pendaftaran kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara guna mengikuti tahap penjaringan bakal calon gubernur yang dilakukan PDI Perjuangan. Selanjutnya, Edi akan melalui proses penyaringan dan direkomendasikan ke DPP PDI Perjuangan. Saya yakin bahwa dengan keberadaan segala kelebihan dan kekurangan saya, tadi sudah disampaikan oleh beliau. Tentu saya melamar untuk saya diusung oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai besar. Jika saya datang, saya melamar. Berikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai. Terbukti 5 tahun saya menjadi gubernur PDIP yang sebenarnya tidak mengusung saya. Begitu melihat visi, dia pelajari visi, dikerjakan melalui misi bersama-sama dan dikawal penuh. Maka itulah saya datang ke PDIP. Selain PDI Perjuangan, Edi juga mendaftar ke PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Kandidat kuat lain yang digadang-gadang akan melawan petahana yakni Wali Kota Medan Bobi Nasution. Menantu Presiden Joko Widodo itu ditugaskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju Pilgub Sumatera Utara 2024. Golkar juga menugaskan Ketua DPD Golkar Sumut sekaligus mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksa alias Ijek. Sumut tentu kemarin Mas Bobi hadir, tentu sudah diberikan surat penugasan juga, dan juga di sana juga diberikan surat kepada Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Sumut yaitu Saudara Musa Rajeksa. Terkait Ijek yang sama-sama ditugaskan untuk maju dalam Pilgub Sumut 2024, Bobi tidak mau membanding-bandingkan dirinya dengan Ijek. Ojo dibanding-banding ke. Oke, baik. Jadi ya nggak. Saya rasa saya juga nggak kapasitas saya untuk menilai seseorang. Meski harus bertarung dengan menantu presiden, Edi tak gentar. Edi melihat rival politiknya di Sumatera Utara tidak ada urusan dengan istana, melainkan melawan Bobi sebagai orang Medan. Tim Liputan CNN Indonesia. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengembalikan formulir pendaftaran Bacagub Sumatera Utara ke sejumlah partai. Artinya hingga saat ini ada sejumlah nama potensial yang sudah mulai muncul di publik jelang gelaran Pilkada Sumatera Utara. Lalu siapa kuat di Sumatera Utara? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami 2 orang narasumber, Ketua DPP PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan juga analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jarod dan Kang Ujang, apa kabar? Baik, selamat malam, Bang Bram, Bang Jarod. Selamat malam, alhamdulillah dalam kabar baik, dan kami juga masih menunggu kehadiran serta bergabungnya Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi kali ini. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu, saya ke Pak Jarod terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian publik hari ini melihatnya masih satu bakal calon begitu yang mendaftarkan, ini menjadi prioritas bagi PDIP atau jangan-jangan seperti Pilgub kemarin ini mengambil kader di luar Sumatera Utara begitu, waktu itu kan Anda begitu Pak Jarod? Begini ya, memang sekarang di PD Perjuangan itu masih dalam tahap penjaringan. Kita buka pendaftaran dan banyak calon yang sudah mendaftar di DPD Sumatera Utara untuk calon gubernur
maupun mungkin nanti juga bisa diajukan sebagai calon wakil gubernur. PD Perjuangan di Sumatera Utara itu kuota kursinya cukup untuk mengusung sendiri. Tetapi PD Perjuangan tetap membangun komunikasi dengan partai yang lain, ya. Jadi kursi PD Perjuangan dan Golkar di sana itu sama 21 kursi, ya. Hanya PD Perjuangan kalah suara, ya. Itu oleh sebab itu PD Perjuangan menjadi satu partai yang sekarang ini memang seksi kan, karena dia bisa mengusung sendiri, dan kita minta pada teman-teman di DPD Sumatera Utara, meskipun bisa maju sendiri, kita harus tetap membangun komunikasi dengan partai yang lain. Jadi Ya. kalau komunikasi Salah satu yang mendaftar, kalau komunikasi sudah dibangun, artinya komunikasi intensnya dengan Golkar yang kemudian suaranya beda tipis, tapi atau kemudian dengan partai lain begitu Pak Jarod? dengan semua partai tentunya. Memang kemarin begitu buka pendaftaran itu ada kader internal yang daftar, ada juga dari eksternal. Salah satu yang dari eksternal itu adalah Pak Edi Rahmayadi. Internal juga ada. PD Perjuangan sudah menyiapkan sebetulnya banyak kader-kader potensial dari internal partai yang nanti akan kita kaji secara mendalam untuk diajukan menjadi calon gubernur Sumatera Utara atau calon wakil gubernur Sumatera Utara. Ya. Misalnya itu ada bupati-bupati yang bagus. Itu ada Dharma Wijaya, itu Bupati Serdang Bedagai, bagus. Ada juga Nixon Nababan, ya, itu Bupati Tapanuli Utara, bagus. Ada juga Pak Syahir. Baik. Ada juga di situ ada Pak Rapidin Simbolon, itu dulu Bupati di Toba, ya, di Samosir. Oke. Dan sekarang dia Ketua DPD. Ada Mas Tarto, jadi banyak banget. Baik. Kemudian kita juga membuka peluang misalkan kalau misalkan Mas Ijek, Bang Ijek mau daftar juga boleh, ya, ke PD Perjuangan, karena Bang Ijek ini juga punya potensi yang cukup kuat untuk bisa membangun Sumatera Utara. Termasuk juga yang dari internal itu mungkin juga bisa untuk karakter Sumatera Utara itu Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu mungkin cocok juga untuk Sumatera Utara. Dengan karakternya, ya, dengan skala persoalan yang di sana. Jadi kita masih sangat cair sehingga kita tetap membuka jalur komunikasi dan mencari semua potensi tokoh-tokoh yang potensial untuk bisa membangun Sumatera Utara. Oke, kalau nama kemudian Bang Ijek bisa saja memungkinkan, kalau nama Pak Ahok saja mungkin, nama Mas Bobi mungkin atau tidak begitu Pak Jarod? Kalau untuk Mas Bobi itu sudah jelas. Satu, dia tidak mengambil formulir pendaftaran, dan yang kedua dia sudah diberhentikan dari partai, ya kan? Artinya untuk Mas Bobi sulit, sangat sulit, ya, untuk bisa diterima di akar rumput di PD Perjuangan karena dia sudah terang-terangan gitu, ya, secara anggaran dasar rumah tangga, mekanisme organisasi melakukan pelanggaran berat. Baik. Oke, kami dapat poin Anda. Saya ke Kang Ujang kalau begitu. Jadi Kang Ujang, menurut Anda mana yang lebih prioritas kalau Pak Jarod mengatakan kadernya cukup banyak atau jangan-jangan dari luar yang akan dimajukan oleh PDIP? Ya, tentu PDIP punya kalkulasi rasional, ya. Rasional dan taktis. Rasional artinya siapa yang mendaftar yang memiliki banyak hal. Misalkan di situ ada akseptabilitas, artinya penerimaan partai juga terhadap kandidat, ya, baik di internal maupun eksternal. Lalu ada popularitas, lalu juga yang paling penting elektabilitas, dan terakhir juga isi tas, gitu, ya. Paling tidak 4 hal itu juga harus ada dalam konteks bagi mereka yang mendaftar itu. Jadi kalau misalkan elektabilitasnya rendah juga didukung gitu oleh partai politik, agak sulit, agak berat untuk menang, kecuali isi tasnya banyak. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya peluang dari internal PDIP juga ada, dan dari luar juga bisa jadi. Tapi dengan kursi legislatifnya begitu Pak Ujang yang kemudian paling tidak ada di posisi yang atas begitu, itu memungkinkan atau tidak sendiri? Ya, sangat memungkinkan, dan kita tahu ya prinsip dari Ibu Megawati kan prinsipnya kuat dalam memegang prinsip di kepartaian gitu. Misalkan kemarin saja ketika bisa mengusung sendiri, ya mengusung sendiri, walaupun misalkan dengan P3, tapi sendiri pun tidak ada masalah, dan walaupun harus kalah. Nah, di Gubernur Sumatera Utara mungkin juga, walaupun misalkan nanti kejadiannya bisa menang bisa kalah, bisa juga sendiri. Tetapi saya melihat bahwa rasionalitas akan dikembangkan oleh PDIP untuk tadi ya mengusung jagonya yang memiliki
elektabilitas yang tinggi, entah dari eksternal maupun internal. Baik. Saya meyakini ya hari ini PDIP termasuk di DKI juga kan membuka pendaftaran bagi seluruh putra-putri bangsa. Artinya kader-kader eksternal partai lain maupun putra-putri bangsa yang lain pun bisa mendaftar ke PDIP, dan itu sesuatu yang bagus saja. Baik. Membuka ruang seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi calon kepala daerah di banyak daerah begitu. Oke, membuka peluang begitu ya. Jadi artinya Pak Jarod, kalau kemudian dengan dua pilihan ini, mana yang lebih mungkin? Artinya mengikuti elektabilitas yang tinggi, atau kemudian mengakomodir kader-kader yang sudah ada yang Anda sebutkan tadi? Semuanya akan dilakukan gitu ya, penyaringan ya, dari berbagai macam faktor-faktor yang memungkinkan kita bisa menang, ya itu akan mendapatkan perhatian. Tadi Kang Ujang sudah menyampaikan ya, bagaimana popularitasnya, bagaimana elektabilitasnya, bagaimana isi tasnya, bagaimana integritasnya, begitu ya. Dan apakah dia betul-betul mampu gitu ya, membawa Sumatera Utara itu yang penuh dengan potensi yang luar biasa, itu benar-benar naik kelas. Menjadi satu provinsi yang maju ya, karena potensinya luar biasa. Saya, Kang Ujang, itu kan juga pernah ditugaskan untuk calon gubernur di Sumatera Utara. Kemudian berhadapan dengan Pak Edi Rahmayadi. Tapi hubungan kami baik. Kami juga berhubungan baik dengan Mas Bang Ijek ya. Hubungan kita juga baik gitu ya. Artinya apa? Artinya ini segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi di PD Perjuangan benar-benar kita lebih memprioritaskan gitu ya, kader internal. Karena fungsi utama partai politik itu adalah melakukan rekrutmen anggota, mendidik, mengkader, dan kemudian menugaskan. Di PD Perjuangan penugasan itu ya, itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ya, dia harus punya keberanian, harus berani ini ya, nyalinya harus oke gitu ya. Yang kedua, bukan pembohong. Oke. Ya. PD Perjuangan itu seringkali dibohongin ini ya kan. Jangan pembohong. Jadi jujur ya, punya integritas gitu ya. Jadi ini penting beberapa syarat. Termasuk di Sumatera Utara itu harus punya nyali. Kalau nggak punya nyali, repot gitu ya untuk bisa bangun di Sumatera Utara. Nah, nyali itu bisa masuk dalam seorang Edi Rahmayadi atau tidak? Dan ini banyak yang kemudian menilai bahwa hubungan Edi dan juga PDIP nggak bagus-bagus amat kemarin periode ketika menjabat, begitu Pak Jarod? Oh iya, hubungan itu selalu ada dinamikanya ya. Tetapi ingat bahwa hubungan ada dinamikanya itu kalau kita itu tidak bagus atau kontrol itu dalam arti positif. Kita melakukan kritik, kita melakukan kontrol. Bukan untuk perseorangan, tapi untuk kemajuan dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara yang jauh lebih baik. Jadi hubungan itu is normal. Termasuk hubungan kami dengan Mas Ijek gitu ya, itu juga bagus gitu yang dari internal ya. Kalau eksternal kami juga mempunyai banyak stok sebetulnya ya, yang bisa membangun Sumatera Utara jauh lebih bagus ya. Misalnya itu ya Taput itu, Nixon Nababan itu juga punya visi yang cukup bagus. Dharma Wijaya, Rabidin Simbolon, Sutarto yang nanti sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ya. Banyak sekali kita. Ini yang perlu kita petakan gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk benar-benar memajukan ya Sumatera Utara yang potensinya sangat luar biasa ya. Kita benar-benar nanti berjuang ya dari akibat dari Pileg dan Pilpres yang sangat brutal kemarin, maka kita harus menghitung secara cermat. Kita harus meneliti secara jeli gitu ya, sehingga benar-benar calon kita itu bisa unggul menang di Sumatera Utara. Baik, oke. Tapi yang salah satu menarik adalah dari statement Pak Edi Rahmayadi adalah yang jika kemudian berhadapan dengan Bobi ini yang dilawan bukan istana, tapi kemudian putra Medan, putra Sumatera Utara begitu. Saya akan minta tanggapan dari kedua narasumber, tapi kita akan jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, dan juga Ujang Komarudin, Analis Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, dan kami masih menunggu Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar untuk bisa bergabung. Saya ke Pak Ujang terlebih dahulu. Jadi Pak Ujang, kalau kemudian disebutkan bukan melawan istana, ini sebuah kekhawatiran atau seperti apa yang kemudian diungkapkan, kenapa harus ke publik begitu oleh Pak Edi Rahmayadi?
Ya, kalau persaingan itu dengan siapapun ya, namanya kontestasi, ya lawan siapapun, entah Bobi atau yang lain ya harus dihadapi. Entah yang di-endorse oleh istana atau tidak ya harus dihadapi. Namanya pemilihan terbuka, langsung tentu yang memilih nanti warga Sumut. Tetapi dalam konteks itu kalau saya yakin gitu ya, analisa saya mengatakan istana akan punya atensi terkait dengan majunya Bobi itu. Kita lihat misalkan di internal dulu ya, di internal Golkar. Kenapa tahu-tahu tiba-tiba Bobi ada di Golkar gitu. Diberikan surat tugas untuk menjadi calon gubernur bersama Bang Ijek gitu. Itu kan pintu masuk apa namanya bahwa ya kelihatannya arah-arah dukungan Golkar itu kelihatannya ke Bobi gitu dibandingkan Bang Ijek. Walaupun Bang Ijek ketua DPT Golkar Sumut dan sudah lama ya kan menjadi politisi di sana. Tetapi itulah politik. Jadi saya meyakini apa namanya atensi istana itu sangat tinggi di Walaupun kemudian wilayah-wilayah pilkadanya kunci, ya. November begitu ya, Kang? Ya, Setelah nanti kan masanya berakhir. misalkan ya kalau bahasa saya menitipkan kepada presiden yang baru gitu loh. Oke. Karena kita tahu bahwa presiden yang baru itu kan didukung Pak Jokowi. Saya yakin begitu. Saya dengar-dengar begitu, Bang Bram. Oke, tapi apa kemudian logika instrumen yang mungkin misalkan itu dilakukan, Kang Ujang? Kan begini, kalau saya kan dari dulu mengamati ya, nggak jauh-jauh lah instrumen hukum atau negara itu berjalan gitu. Kejaksaan, kepolisian itu menjadi alat di banyak tempat begitu. Itu biasa dilakukan oleh katakanlah ya oknum-oknum tertentu ketika terjadi misalkan pileg, pilpres, pemilihan kepala daerah itu terjadi. Dan itu pola itu terjadi sejak lama gitu, dan itu juga bukan menjadi rahasia umum lagi. Itu terjadi di mana-mana dan sudah menjadi kebiasaan, dan itu yang menjadikan rusak gitu apa namanya pola politik kita. Oke. Oleh karena itu memang harus kita evaluasi ya terkait dengan persoalan-persoalan seperti itu. Tetapi itulah negara kita, negara dunia ketiga yang demokrasinya demokrasi liberal, apapun akan dilakukan untuk menang. Ini Baik. menjadi problem dalam konteks tadi ya Oke. menghadirkan pilkada yang bersih itu agak berat begitu. Artinya kekhawatiran cawe-cawe juga turut ada begitu ya. Saya ke Pak Jarod kalau begitu. Jadi kalau narasi ini sudah dikeluarkan, ini sama dengan PDIP, lampunya positif tidak begitu Pak Jarod? Kalau cawe-cawe itu sudah jelas sebetulnya. Ya, dirancang itu sudah jelas gitu ya. Misalnya coba dihitung berapa kali Pak Jokowi ke Sumatera Utara. Oke. Keliling, ya kan? Termasuk setelah Lebaran beliau ke Medan, ya kan? Itu sudah jelas. Gitu Walaupun ya. alasan mengunjungi cucu begitu ya Pak Jarod? Oh iya, menunjuk dan kemudian kunjungan ke beberapa wilayah yang saya tahu kan, ya, karena saya pernah di sana juga kan. Kemudian tadi ya potensi penyalahgunaan ASN dan aparat penegak hukum. Ini yang membuat demokrasi kita rusak. Ya. Yang ketiga, yang kemarin itu yang kita juga hadapi adalah politisasi bansos. Ya. Ini yang merusak. Demokrasi kita memang di dalam kegelapan. Ya. Oke. Demokrasi yang brutal. Ya. Ini harus siap kita hadapi. Ya. Tetapi sekali lagi rakyat itu cerdas. Rakyat itu punya nurani. Akar rumput itu punya nurani gitu ya. Kita tetap akan memberikan harapan dan kepada rakyat bahwa praktek-praktek seperti itu betul-betul melanggar etika, ya, melanggar aturan birokrasi, melanggar hukum begitu ya. Maka ini harus kita hadapi. Oke. Nah, Pak Jarod. kita butuh sosok yang berani untuk menghadapi seperti ini. Ya. Tapi apakah cukup kemudian dengan sosok kategori berani tadi kalau melawan kemudian ada cawe-cawe, ada dugaan endorse begitu, Pak Jarod? Ya, kita harus berani dan kita harus bersuara bahwa ini melanggar konstitusi, bahwa presiden itu disumpah itu ya menjalankan jabatannya dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya ini catatan kita. Nah oleh sebab itu saya sepakat siapapun gitu yang di-endorse oleh Jokowi ya ini pasti akan ya sama seperti Pilpres kemarin. Baik. Dan itu tidak mengherankan bagaimana itu menantunya, ya, bagaimana itu anaknya, kan gitu kan ya. Nah, ini pelajaran yang
buruk sekali kalau menurut saya. Oke, Pak Itu Jarod. demokrasi kita. Jadi kalau sudah ada kesamaan narasi seperti ini, ya kebersamaan dengan Pak Edi akan lebih besar dong artinya. Bukan hanya dengan Pak Edi, Ijek juga bagus. Kita juga punya calon-calon potensial. Walaupun ya. kemudian Golkar DPP ini sudah mengatakan Bang Ijek dengan Mas Bobi begitu ya? Terserah gitu ya. Tetapi hubungan komunikasi kita dengan Bang Ijek itu berjalan dengan baik. Belum lagi tokoh-tokoh di sana. Dan jangan lupa misalkan ya, juga bisa penugasan dari luar Sumatera Utara. Oke. Yang cocok, yang sesuai untuk bisa melawan praktek-praktek demokrasi yang benar-benar sudah gelap dan rusak ini. Baik. Oke, Pak Jarod, saya kalau Anda mengatakan ada soal putra daerah, ada kemudian dari Sumatera Utara, begitu saya ingat ada kemudian politik identitas pada Pilgub 2018. Bagaimana jika itu terjadi kembali dengan kemudian ada calon dari luar Sumatera Utara begitu, Pak Jarod? Kalau pengalaman saya, Sumatera Utara itu masyarakatnya terbuka, ya. Jadi dia tidak mempersoalkan identitas itu, identitas misalkan kesukuan, tidak. Sumatera Utara itu betul-betul sangat beragam. Di sana orang Jawa banyak, Tionghoa banyak, Batak banyak gitu ya, Melayu, Aceh, semua jadi satu, nggak ada masalah ya. Dan mereka sudah sepakat betul ya dengan Sumpah Pemuda itu. Dan bagi PD Perjuangan gitu ya, itu sekat-sekat yang sifatnya sara itu sudah selesai. Oke. Ya, betul-betul ya setia taat tegak pada konstitusi, ya, ideologi pada konstitusi. Siapapun itu berhak untuk dicalonkan, ya, siapapun berhak, asalkan dia warga negara Indonesia. Baik. Jadi pengalaman saya di Sumatera Utara, meskipun itu dari luar, itu juga bisa diterima. Oke. Atau jangan-jangan nama Anda kembali akan muncul nanti, Pak Jarod? Saya tidak. Saya sudah tahu diri, saya sudah bisa mengukur baju kita sendiri. Saya pikir tidak. Ini Sumatera Utara membutuhkan tadi ya, sosok yang bernyali betul, Baik. tegas gitu ya, punya visi yang bagus betul, karena Sumatera Utara itu sayang sekali. Baik. Ya, Oke. kalau ya potensi sumber daya alam dan manusianya itu tidak dimaksimalkan. Baik, saya terakhir ke Kang Ujang kalau begitu. Jadi Kang Ujang, kalau kemudian dengan kondisi hari ini, mana yang lebih mungkin? Muncul kemudian 3 poros paling tidak seperti Pilpres, atau kemudian hanya 2, yaitu Bobi dan juga bukan Bobi begitu? Ya, tergantung kalkulasi dari elit di sana ya. Tapi saya melihatnya kelihatannya bisa jadi ini head to head yang kelihatannya. Tapi ya 3 calon pun mungkin bisa terjadi. Tapi yang ramai saat ini adalah tadi Edi Rahmayadi dengan siapa gitu, Bobi dengan siapa kelihatannya. Dan itu akan semakin menarik pertarungan di Sumatera Utara. Karena bagaimanapun Sumatera Utara ada wilayah kunci ya. Dan yang maju juga kan tidak sembarangan. Katakanlah menantunya Pak Jokowi. Jadi tentu ini menjadi perhatian khusus ya bagi PDIP dan partai-partai lain dalam konteks untuk memenangkan pertarungan di Sumatera Utara. Saya yakin kelihatannya gitu ya, 2 ini head to head ini 2 pasangan. Tapi seandainya 3 pasangan pun ya menarik juga. Oleh karena itu kita lihat saja masih cair dinamikanya seperti apa. Kita tunggu apakah bisa 2 atau 3 pasang. Ya tentu kita serahkan kepada partai politik yang akan mengusung mereka begitu. Tapi kalau kemudian dengan dinamika hari ini masih cukup cair begitu, Kang? Iya cair, tetapi kalau kita lihat tadi ya, yang sekarang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat ya, yaitu dua tokoh itu, 2 figur itu, yang kelihatannya akan head to head atau akan berhadapan Bobi dengan Pak Edi Rahmayadi. Dan tentu kalau seandainya ada tokoh lain, figur lain tadi yang dimunculkan oleh PDIP, kader-kader partai itu sesuatu yang bagus, agar nanti masyarakat Sumatera Utara banyak pilihan gitu, bahwa sejatinya banyak kader PDIP yang muncul, yang hebat, yang bagus, harus diberi ruang juga untuk bertarung menjadi gubernur di Sumatera Utara. Dan itu menjadi sesuatu pengkaderan yang bagus seandainya mereka bisa maju begitu. Oke, tapi apakah mungkin misalkan dengan rekomendasi 2 dari Golkar, ya Bobi akan di Cagup, kemudian Bang Ijek ada di Cawagup gitu, itu seberapa mungkin potensi itu? Ya sangat mungkin. Kenapa? Tadi Bang Jarod mengatakan bahwa Golkar bisa mengusung sendiri. Yang kedua mungkin endorse istana juga memberikan energi kekuatan bagi keduanya. Saya melihatnya begitu. Dan ini yang harus diwaspadai oleh koalisi PDIP untuk bisa bersaing melawan, katakanlah ya seandainya Bobi dengan Ijek itu menjadi satu pasangan. Oke, itu yang perlu diwaspadai. Oke, kita akan lihat tentu seperti apa ke depannya. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam, terima kasih Bang Jarod, Bang Bram.